Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Prasetyaji, NIM 310119012663. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi belajar berbasis IT. Yang pertama, pengertian IT atau Information Technology. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Jadi, IT atau Information Technology dapat diartikan seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dan proses penyampaian informasi. Dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. IT atau Information Technology tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi menurut kesimpulan, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. IT atau Information Technology berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Selanjutnya yang kedua, pengertian internet. Internet adalah jaringan network komputer terbesar di dunia. Jaringan berarti kelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi pakai informasi dan sumber daya. Sirki 1995. Dalam internet terkandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat berkomunikasi. Siddhartha 1996 memberikan definisi yang sangat luas terhadap pengertian internet. Internet adalah forum global pertama dan perpustakaan adalah global pertama di mana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu. Karena internet merupakan perpustakaan global, maka pemakai dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penemuan penelitian ke seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat lebih cepat dan merata. Dengan demikian, segala informasi yang ada di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Maka kedudukan komputer atau internet sangat penting dalam pembelajaran berbasis IT, karena dapat memudahkan pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan segala fasilitas yang ada dalam internet dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media untuk media pembelajaran yang akan dilaksanakan pendidik dan siswa, sehingga pembelajaran berbasis IT akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sadar teknologi, khususnya dosen sebagai bagian dari institusi pendidikan. Yang ketiga, spesifikasi peralatan internet. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan lain yang mendukung komputer untuk melakukan tugasnya. Perangkat keras tersebut berupa satu unit komputer, 2 modem, 3 jaringan telepon, 4 adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan perangkat lunak adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak ini kita pilih sesuai dengan 1. Kemampuan perangkat keras yang kita miliki. 2. Kelengkapan layanan yang diberikan. 3. Kemudahan dari perangkat itu untuk operasikan dalam user friendly. Selanjutnya, nomor 4.
penggunaan IT atau information technology dalam pembelajaran. Pada suatu lingkup pendidikan formal yang lebih sempit seperti sekolah, biasanya menerapkan suatu sistem penyeleksian calon siswa atau siswi baru, dan pada umumnya sekolah yang bereputasi baik, seleksi ketat merupakan suatu keharusan dan juga sebagai tolak ukur tingkat kualitas pendidikan yang akan diberikan di sekolah tersebut. Dengan adanya hal tersebut, terkesan proses penerimaan siswa atau siswi baru merupakan suatu proses yang mempersulit. Akan tetapi dengan sistem pembelajaran IT, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang utama lagi, karena kegiatan belajar mengajar tidak diseragamkan dengan kelompok siswa atau siswi dengan tingkat kemampuan penyerapan materi pelajaran tertentu. Akan tetapi, kesuksesan kegiatan belajar mengajar tergantung pada motivasi kecerdasan dan usaha dari masing-masing peserta belajar, sehingga diskriminasi dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat diminimalisasi atau bahkan ditiadakan. Pembelajaran di kelas bertujuan untuk membangun pengetahuan siswa dalam bidang studi atau keterampilan tertentu. Pengetahuan itu bisa diperoleh dengan berbagai cara, namun apapun cara yang dilakukan oleh guru tidak lain hanyalah untuk membelajarkan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu, guru perlu cara yang mampu menggugah motivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran berbahasa IT dapat dilaksanakan salah satunya dengan penggunaan ruang multimedia yang tersedia di sekolah. Ruang multimedia yang dimaksudkan adalah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa komputer yang cukup representatif untuk seluruh siswa dalam satu kelas dan sudah disetting dengan LAN atau Local Area Network, LCD untuk menayangkan presentasi guru, headphone di tiap komputer untuk mendengarkan suara guru dari komputer induk, mikrofon dan sound system yang berfungsi sebagai pengeras suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh siswa dalam kelas, sambungan internet, printer, AC, jika memungkinkan. Multimedia berarti berbagai media, istilah bagi transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, atau tulisan tangan. Bagi komputer, bentuk angka atau tulisan tangan. Bagi komputer, bentuk informasi tersebut semuanya diolah dari data digital yang terdiri dari 0 dan 1. Adapun komponen yang perlu disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan ruang multimedia antara lain sarana elektronik, komputer atau laptop, LCD, headphone, dan lain-lain. Kemauan siswa dan guru untuk melakukan renovasi pembelajaran sumber daya manusia, guru dan siswa, kesiapan sekolah untuk menanggung beban operasional dan biaya perawatan. Yang kelima, bentuk-bentuk media ajar berbasis IT. Jenis kegiatan atau tugas guru yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan ruang multimedia antara lain: 1. Presentasi PowerPoint. Menyampaikan materi presentasi salah satu bentuk tugas yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah menyampaikan materi pelajaran menggunakan media komputer atau laptop dan LCD. Materi disampaikan kepada siswa dengan menayangkan materi pada layar dan siswa dapat mengikuti bersama-sama. Keterampilan yang dapat digunakan yaitu dengan mengolah materi menggunakan program MS PowerPoint atau Microsoft PowerPoint. Kemudian dapat dikembangkan lagi menggunakan program Windows Movie Maker, Uled Video Studio, dan lain-lain. Bahkan dengan menayangkan video yang berhubungan dengan materi juga bisa dilakukan tanpa guru. Presentasi PowerPoint ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru di kelas. Hendaknya setiap guru paling tidak mempunyai kemampuan untuk membuat materi ajar dalam bentuk presentasi PowerPoint ini. Meskipun paling sederhana, PowerPoint memberikan fasilitas yang cukup hebat untuk membuat media ajar. Justru dengan kesederhanaan inilah yang menyebabkan hal ini sangat mudah dipelajari. Apakah hasilnya menjadi sangat sederhana? Belum tentu. Dengan kreativitas lebih, PowerPoint dapat dioptimalkan dengan baik untuk membuat paket media ajar yang berkualitas. 2. Mutar video dan lagu atau musik yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang di sela-sela kegiatan belajar siswa. Misalnya, saat siswa mengakses materi pelajaran melalui internet. Video pembelajaran, prinsipnya adalah CD pembelajaran itu nanti berupa video hasil rekaman aktivitas pembelajaran yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video.
CD media ajar berbasis HTML. Ketika kita membeli majalah-majalah komputer, seringkali kita mendapatkan CD yang begitu kita masukkan ke dalam CD-ROM. Dia langsung nge-load internet browser dan menampilkan menu dan konten CD tersebut. Lanjutkan, multimedia pembelajaran interaktif. Ini mungkin yang paling sulit, namun demikian hasilnya juga bisa sangat memuaskan. Software yang dipergunakan misalnya Micromedia, Flash, Authorware, dan sebagainya. Yang ketiga, menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 4. Mengirim informasi atau pesan dari guru komputer server, siswa komputer klien. 5. Mengirim tugas atau ulangan kepada siswa dan mengubahnya kembali melalui komputer server. 6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi melalui internet. 7. Menggunakan ruang ini sebagai laboratorium bahasa karena di dalamnya terdapat headphone yang disambungkan dengan tiap komputer dan bisa mendengar suara guru dari komputer server. Yang nomor 6. Perkembangan IT atau informasi teknologi dalam pembelajaran. Perubahan demi perubahan yang terjadi dari suatu zaman ke zaman berikutnya telah mengantarkan manusia memasuki era digital, suatu era yang seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah kita masih hidup di masa kini atau telah hidup di masa datang? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pergeseran dalam pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan perkembangan IT ada 5 pergeseran dalam pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke penampilan, 2. Dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, 3. Dari kertas ke online atau saluran, 4. Fasilitas fisik ke jaringan kerja, 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Interaksi guru dan siswa tidak harus dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media yang tersedia dalam laboratorium multimedia. Yang terakhir, nomor 7. Manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT. Komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, dan mempunyai sifat seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer tidak dapat mulai berpikir, membetulkan kesalahannya sendiri, atau melakukan pengolahan yang sifatnya kreatif. Akan tetapi kesalahan penemuan yang sifatnya rutin dapat diprogram ke dalam komputer sehingga komputer tersebut dapat memberi peringatan kepada operatornya mengenai kesalahan yang sedang dibuat. Kebanyakan komputer yang dipakai dalam IT adalah komputer digital yang mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan menggunakan linear printer, sintik, alat pons kartu, atau pons pita kertas untuk membuat laporan atau formulir jenis standar. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.